Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue di Zen dari channel Kreatif Design. Kali ini gue niat bikin tutorial tentang cara menambahkan input language di Windows 11. Sebelumnya gue udah pernah bikin tutorial di Windows 10, Windows 7, Windows 8 kayaknya ya. Cari aja di videonya sebelumnya. Oke, input language itu apa? Jadi buat ngetik itu. Contoh. Nah kan default Windows itu kan pakai bahasa internasional ya, English ya. Ini kalau misalnya kita nulis Indonesia, nah kayak gini kan anak itu kan bahasa Indonesia. Kalau Indonesia nasional ya, internasional. Anak. Nah pasti ada garis merah kayak gini nih. Ini juga bisa diganti sih, tapi di pembahasan lain aja. Bisa diatur. Jadi kalau misalnya pun kita salah nulis, si garis merah ini gimana caranya nggak usah nongol, itu bisa diatur di lewat Word. Oke, balik. Poin kita adalah mengubah menambahkan input language, entah itu bahasa Arab, bahasa Jepang, Korea, Cina, dan lain sebagainya. Halo Wind Ranger. Caranya langsung kita ke Windows, ini Windows 11 ya, setting. Dari setting kita ke time and language, terus language and region. Di sini halaman pertama language and region, gue gedein kali ya. Terus preferred language. Nah, di sini kan ada add language. Klik aja. Sesuai artinya add language adalah tambahkan bahasa. For your information, FYI ya. Bahasa yang udah pasti ke-install di awal itu kan English. Ini English bawaan juga. Jadi ini dua bawaan nih default buat di komputer gua, entar di komputer kalian. Oke, ada language. Pertama gua tambahin Indonesia. Bahasa Indonesia. Klik next, stop. Untuk sementara gua nggak pernah nginstalnya dulu ya. Biar nggak ngelamain. Paling yang keinstall nanti basic typing. Oke, install. Nah, nanti dia bakal otomatis nginstal apa ngedownload basic typingnya. Oke, tambah lagi. Sekarang gue butuh Arabic. Ada dua tipe input language yang Arabic yang biasa gue pakai. Yang salah satunya adalah yang Mesir nih, Egypt, atau enggak yang Saudi Arabia. Untuk kali ini gue pengen pakai yang Saudi Arabia. Kita tinggal klik next, stop. Ini matiin aja, nanti belakangan install. Nanti belakangan bang, terus nanti gimana installnya? Nah, misalnya ada yang nanya kayak gitu ya, itu tinggal di misalnya Indonesia, tinggal diklik nih more option, terus language option. Nah, atau tinggal download. Slow, bisa semua kok. Jadi kalau misalnya kalian lagi luang gitu, kalau lagi ditunggu-tunggu kan gak enak ya, jadi tinggal klik aja. Tinggal diklik, nanti ngedownload sendiri. Kenapa gua nggak mau download? Ya nggak mau aja. Nggak penting juga ya, gue cuma butuh inputnya doang kok. Nah, setelah kalian nge-add language kayak tadi, itu otomatis sih ya, otomatis ya harusnya itu nongol di sini nih, di taskbar. Tuh. Jadi buat mempermudah gitu, kalau misalnya kita lagi ngetik pengen nulis bahasa Arab nih, tinggal klik terus tulis ketik. Ini udah Arab kan aktif. Kalau nulis Arab biasanya gua aktifin di sini. Gitu. Liujarihim. Nah, gitu. Ana uhib ummi. Gila mah gak ngerti Arab. Waduh, lama lah ini, sorry. Nah udah, karena lama gak ngerti Arab jadi udah ganti lagi ke Indonesia. Aku cinta ibuku, gitu. Udah gitu doang. Satu lagi, bukan satu lagi masalah ya. Kalau misalnya nanti input language di sini nih taskbarnya nih, apa sebutannya sini? Input method di sini yang nggak nongol gitu ya. Kalian balik lagi aja nanti ke setting, ke time and language, terus typing, terus di advanced keyboard setting. Nanti di sini pastikan ini mati ya, ini matiin aja sih menurut gue, ini matiin aja, ini ingat matiin aja. Kecuali kalian emang butuh. Kalau misalnya contoh ya, ini contoh eksekusi langsung. Kalau misalnya kita nggak klik ini, plak, di sini hilang. Lah, kok hilang? Nongol kemana? Sesuai tulisannya, use the desktop language bar. Desktop language bar. Jadi language bar itu ada di desktop. Tuh lihat di atas. Layang di desktop gitu ya. Oke. Terus language bar option, dan di sini dua ini pastikan aktif. Kalau misalnya yang kalian belum nongol terus pengen dinongolin. Kenapa saya bilang tadi ini udah pasti nongol? Karena defaultnya itu language bar tuh bakal ngedock in the taskbar. Dengan catatan kalian punya input language yang terinstall lebih dari satu. Nah di sini nih. Ketika kalian udah lebih dari satu, otomatisnya tuh harusnya di sini udah nongol ya. Kalau misalnya nggak nongol, ikutin cara yang tadi, ingat. Udah gitu doang.
Terus buat hotkey-nya, buat apa? Shortcut-nya. Di sini kita bisa lihat, klik tuh. Keyboard layout, klik tombol ini nih apa? Windows bendera plus spacebar. Contoh nih Windows spacebar. Tuh kalian kalau misalnya pengen lihat caranya. SK. Aduh lupa Arab aktif. Oke. Ini Windows gua tekan ya. Sesuai petunjuknya tadi kan Windows mana bro? Windows plus spacebar. Oke. Windows gua tekan, lihat OSK, terus gua ketik spacebar. Denger ya. Tuh Indonesia di sini langsung menunya langsung nongol, terus tadi kan English langsung berubah ke Indonesia. Kalau misalnya kita mencet spacebarnya lagi dalam keadaan Windows yang masih ditekan, ya, menu ini tuh bakal terus nongol selama kita masih neken Windowsnya. Kalau misalnya Windows kita lepas, menunya hilang dan bahasanya bakal berhenti sesuai dengan tepat berhenti pilihan kita yang terakhir tadi. Oke, ini bakal ngebantu banget kalian dalam pengetikan apalah itu resume, majalah, makalah, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Udah gitu dong, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang masih kurang dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar, insya Allah gue balas. Gue Desain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.